Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita masih belajar tema 2, tema 1, dan sekarang kita sudah menuju ke pembelajaran 3. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Kalian akan bermain Ayo Tangkap Bola. Bagaimana cara bermainnya? Ayo, kita ikuti petunjuknya. Nah, ini adalah aturan bermain menangkap bola. Yang pertama yaitu kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. Kemudian setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Lalu anggota kelompok A paling depan memegang bola. Begitu juga dengan kelompok B. Masing-masing anggota kelompok harus memantulkan bola sambil berjalan ke arah target. Sampai di target, pemain mengelilingi target dan berbalik arah. Bola kemudian diberikan kepada anggota kedua, dan pemain pertama cepat berlari ke belakang barisan. Anggota kedua melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota mendapatkan giliran. Lalu barisan yang paling cepat menyelesaikan tugas adalah pemenangnya. Nah, sekarang kita akan belajar teknik melempar bola. Yang pertama yaitu melempar bola dengan melambung, seperti pada gambar di samping ini ya. Untuk yang kedua yaitu melempar bola dengan lurus atau datar. Bisa kalian lihat ya di gambarnya tersebut. Untuk yang ketiga yaitu melempar bola ke bawah. Seperti pada gambar tersebut, pemainnya itu melempar bolanya itu ke bawah. Nah, untuk langkah-langkah melempar bola melambung, 1. Berdirilah tegak dengan kaki kanan pada depan. Yang kedua, arahkan pandangan ke arah datangnya bola. Yang ketiga, bengkokkan siku serta tangan berhadapan. Yang keempat, lemaskan dan renggangkan jari-jari. Kemudian yang kelima, tangkaplah bola. Untuk langkah-langkah melempar bola lurus atau datar, untuk lawan, Anda bisa mengarahkan pandangan ke target. Lalu badan diposisikan menyamping dengan kaki kanan berada di depan dan kaki kiri di belakang. Kemudian buka kaki Anda selebar mungkin. Pegang bola dengan siku membentuk sudut sekitar 90 derajat. Nah, untuk yang ini adalah langkah-langkah melempar bola ke bawah. Yang pertama, berdirilah tegak dengan kaki kiri di depan. Arahkan pandangan ke arah datangnya bola. Lalu, lutut kaki kanan dan kiri menempel di tanah. Letakkan kedua telapak tangan saling berhadapan di depan kaki kanan dan kiri. Tangkaplah bola. Kegiatan menangkap bola ini kan biasanya dilakukan di lapangan. Nah, di lapangan itu kan terdapat angin yang juga merupakan sumber energi loh anak-anak. Nah, dan sumber energi angin itu juga dibutuhkan oleh kincir angin. Jadi, sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir angin seperti punya Siti? Apa sih kincir angin itu? Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Lalu, bagaimana dengan kincir air? Kincir air adalah sebuah mesin yang memakai energi air mengalir atau terjun untuk dijadikan sumber daya tenaga yang berguna. Dan berikut adalah persamaan antara kincir air dan kincir angin. Yang pertama, tidak menghasilkan polusi. Yang kedua, menghasilkan energi listrik maupun kekuatan mekanik yang bermanfaat bagi manusia.
Yang ketiga, mengurangi biaya penggunaan listrik. Yang keempat, merupakan alat yang sederhana dan cukup mudah untuk dibuat. Nah, kalau untuk perbedaan antara kincir air dan kincir angin adalah yang pertama yaitu kincir air menggunakan tenaga alam berupa air, sedangkan kincir angin menggunakan tenaga alam berupa angin. Untuk yang kedua, kincir air biasanya ditempatkan di tempat-tempat daerah aliran sungai yang deras, sedangkan kincir angin ditempatkan di daerah-daerah tinggi yang banyak terdapat aliran udara. Dan berikut adalah manfaat kincir angin. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, membantu proses irigasi untuk pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai objek wisata. Yang keempat, membantu proses penggilingan padi. Dan yang kelima, membantu proses pemotongan kayu. Kalau untuk manfaat kincir air, yang pertama sebagai sumber energi bagi pembangkit listrik. Yang kedua, digunakan untuk kepentingan irigasi atau pengairan. Yang ketiga, banyak juga digunakan sebagai alat penggiling hasil pertanian. Yang keempat, digunakan juga sebagai alat pengering laut. Dan yang kelima, dijadikan sebagai objek wisata. Sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Punin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.